Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini masih di kandang kambing aksara. Jadi ini penampakan ya tempat layah-layah, tempat kita duduk-duduk di kursi ini teman-teman, di ujung kandang. Sementara kandang kambing di bagian sana teman-teman. Nah, jadi terkait teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya mengangkat keuntungan atau jadi bisa lebih cepat kita mendapatkan anakan cempe itu strateginya seperti apa saja. Yang salah satu strategi yang kami jalankan yaitu membeli indukan yang sudah bunting dari kandang sebelumnya teman-teman. Nah, kali ini kami ingin mengangkat lebih komplit informasinya. Ada sisi keuntungan dan kerugian kita jika membeli kambing bunting teman-teman. Nah, jadi kebetulan ya Aksara waktu itu di awal merintis atau mengisi kandang kambing ini itu membeli 5 indukan yang sudah dikode oleh farm sebelumnya itu seperti ini, dari 111, 116, 104 sampai 110, 112. Kalau ini indukan susulan teman-teman. Nah, di farm atau di peternakan di sana itu sudah kami minta ada 2 syarat. Yang pertama, kami minta pejantannya itu dari Anglo Nubian, itu salah satu ras kambing perah. Yang kedua, posisi di sana itu sudah pernah melahirkan setidaknya 1 atau 2 kali, atau laktasi 1 atau laktasi 2. Sehingga saat lahir di kandang aksara di sini itu posisinya bunting laktasi 2 dan laktasi 3. Dan alhamdulillah dari kelima itu datanya itu yang bunting di sini itu hanya 1 indukan 104 yang laktasi 2. Nah, hasilnya dari kelima indukan yang hanya di kandang sekitar 4 bulan itu bisa dari kelima induk itu 4 induk itu melahirkan masing-masing 2 cempe, sementara 1 indukan itu gagal bunting. Jadi kami kawinkan dengan sabrang atau pejantan sapera kami pada tanggal 4 Februari. Nah, jadi itu entah itu keberuntungan, tapi kami mencoba pendekatan data dari sebelumnya. Kami minta ke peternakan. Itulah enaknya kalau kita beli di peternakan, tapi memang harganya lebih mahal jika kalau kita beli di petani maupun di pasar. Tetapi tidak selisih jauh harganya sebenarnya teman-teman. Kalau saya merasakan justru malah lebih enak seperti itu kita beli di farm, tentunya yang recordingnya juga sudah bagus. Sehingga alhamdulillah dari tiap indukan itu melahirkan 2 anak kambing atau 2 cempe. Nah, sementara kalau ada 1 kegagalan bagi kami lumrah, karena ya faktor gagal bunting dan sebagainya itu kan sudah bukan di wewenang kita, setidaknya kita sudah mengusahakan. Nah, ini saya tunjukkan indukan yang kemarin gagal bunting dan kami sudah kawinkan dengan pejantan sapera. Nah, keuntungan yang lain dengan kita membeli indukan atau kambing bunting itu yang kedua, itu kita tidak perlu keluar uang dulu untuk beli pejantan. Nah, waktu itu kami di awal mengisi kandang itu ya dari kelima indukan Jawa Randu itu teman-teman. Baru kemudian sebulan setelahnya kami isi dengan pejantan sapera. Tujuannya agar nanti untuk jaga-jaga jika ada yang gagal kawin, kami tidak perlu membawa lagi indukan yang gagal bunting itu ke farm sebelumnya, tapi cukup kami kawinkan dengan pejantan yang sapera ini, dan tentunya ini juga rasnya itu ras perah teman-teman. Nah, kalau kita breeding, memang kami ini kan breeding teman-teman. Jantung peternakan kambing itu awalnya memang breeding atau peranakan. Dalam kami mengawali breeding kambing itu memang usahakan teman-teman itu pengadaan betina saja. Syukur-syukur bisa betina bunting seperti itu. Manfaat yang ketiga itu jika kita sudah membeli betina bunting, artinya indukan tersebut dipastikan tidak mandul atau tidak majer. Artinya karena di kandang sebelumnya sudah pernah melahirkan anak kambing, artinya betina itu sudah produktif menghasilkan anak kambing. Nah, yang keempat itu kita tidak perlu repot mengawinkan. Kan metode mengawinkan itu ada yang model koloni, artinya dalam satu kotakan itu ada 1 jantan dengan beberapa indukan, maksimal 20 sampai 25 indukan.
atau sistem kawin manual, atau artinya begitu kita melihat cek di bagian kelamin betina itu 3A, anget, abang, kemudian kipat-kipit ekornya itu, lah kita bisa lalu menggabungkan betina itu ke kandang pejantan. Lalu biasanya cukup kita pegang betinanya, diam, nanti pejantannya akan naik ke kambing betinanya. Jadi ada 2 metode kawin di kandang baterai atau di koloni. Kalau kami tidak ada kandang koloni, tapi biasanya kami turunkan dulu betina dan jantan untuk kami kawinkan di bawah kandang, teman-teman. Nah, manfaat yang berikutnya itu kita akan lebih hemat pakan, lebih hemat tenaga, karena tidak butuh waktu lama. Itu betina yang sudah bunting di kandang sebelumnya kira-kira 1,5 bulan, saat berada di kandang kira-kira 4 bulan saja itu sudah nanti beranak. Jadi itu manfaat yang selanjutnya. Nah, manfaat yang terakhir itu kita makin semangat, karena tidak lama kita merawat atau memberikan pakan, merawat indukan, itu nggak lama nanti lahir anak kambing, dan itu menjadi pemacu semangat kita untuk merawat ngarit dan sebagainya, teman-teman. Nah, terus kerugiannya apa saja? Kerugiannya setidaknya yang kami ingat itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu ada potensi keguguran. Ada satu contoh yang di Aksara itu yang keguguran 1. Tapi sebenarnya apa yang kejadian di Aksara ini sangat minim sebenarnya. Karena kenapa? Peternakan atau farm yang kami beli 5 indukan itu, lokasinya itu masih dalam satu kota. Artinya kambing ini tidak mengalami stres perjalanan, stres di angkutan saat pengiriman dari farm sebelumnya ke kandang sini. Lain halnya kalau teman-teman itu mengisi kandang kambingnya atau mengisi ternaknya dengan indukan yang sudah bunting, sementara lokasi farm yang pengiriman itu ke kandang teman-teman itu jaraknya jauh. Nah, kalau jaraknya jauh, bagaimanapun namanya makhluk hidup tentu ada faktor stres di jalan. Nah, seperti itu potensi atau kegugurannya itu jauh lebih besar, teman-teman. Makanya saran kami, hindari membeli indukan bunting yang lokasi pembelian teman-teman itu, jarak pengiriman ke kandang teman-teman itu jauh, bisa dikatakan pengiriman lebih dari 8 jam perjalanan darat. Nah, kalau seperti itu sudah muncul besar resiko stres indukannya, teman-teman. Nah, kerugian yang kedua, kalaupun sampai di kandang teman-teman itu dan masih bunting dan melahirkan di kandang teman-teman, tetapi biasanya kalau cerita dari teman-teman senior itu resiko kelahirannya itu prematur. Yang berikutnya selain resiko prematur, biasanya perlu adaptasi lagi indukan itu di kandang kita karena perjalanan yang agak jauh tadi, teman-teman. Nah, dan pastikan teman-teman sudah mengetahui pakan apa yang diberikan ke indukan tersebut di farm atau peternakan sebelumnya. Ya, kalau teman-teman membeli di petani atau di pasar, pastikan pakan sebelumnya itu apa, sehingga pada saat masuk di kandang teman-teman itu ada setidaknya campuran dari pakan tersebut ke asupan indukan yang bunting, teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu ini kerugian jika teman-teman membeli indukan bunting di pasar, atau di pasar lah, bukan di farm. Kalau di farm atau di peternakan, tingkat keyakinan kalau saya pribadi untuk jenis pejantan yang membuntingi indukan itu lebih terjamin. Dan biasanya ada jaminan ini, teman-teman, ada jaminan garansi. Jika indukan belum bunting, silahkan dibawa ke sini lagi untuk dikawinkan. Nah, itu biasanya sudah wajar kalau di peternakan atau di farm. Lain halnya kalau kita beli indukan bunting itu di pasar, kita hanya sebatas mempercayai penjual kambing tersebut pejantannya ini diisi dari apa, dari jenis kambing apa.
Jadi hanya faktor kepercayaan saja. Nah, kita tidak bisa meyakinkan. Nah, apalagi kalau seperti di Aksara ini, karena ingin mendapatkan peranakan kambing perah, tentunya kami mau nggak mau harus ambil indukan dari farm, di mana pejantan yang mengawini indukan kami itu secara trah atau secara recording sudah pernah menghasilkan anak kambing betina, di mana saat laktasinya itu atau saat melahirkan kapasitas susunya itu sudah di luar standar kambing lokal, teman-teman. Nah, dan tentunya masa laktasinya jauh lebih panjang. Makanya kami mengambil indukan itu di farm, teman-teman. Nah, seperti itu jika kita beli indukan kambing itu di pasar, kita tidak tahu jenis pejantannya. Nah, lalu makanya sebaiknya teman-teman jika ingin memang untung banyak, itu memang beli betina yang sudah bunting, tentunya juga harus mengetahui dulu sebaiknya beli di mana gitu. Dan itu ada resiko positif negatifnya ya teman-teman. Kalau kami memang lebih aman membeli di farm atau peternakan sesuai dari apa yang telah kami jalani ini, teman-teman. Nah, jadi itu salah satu saran dari kami untuk teman-teman yang akan memulai ternak kambing, entah itu ternak kambing perah atau pedaging, sebaiknya beli di farm atau peternakan, karena secara recording data, pencatatan data, itu indukan sudah pernah melahirkan normal atau mengalami keguguran, kemudian anaknya yang dilahirkan itu 1 atau 2 pada laktasi sebelumnya, kemudian cempenya itu lahir normal atau ada yang mati, itu datanya komplit, teman-teman. Nah, kemudian saran kami yang berikutnya itu, jika kita beli di peternakan, kita bisa milih pejantannya, teman-teman. Nah, manfaat yang berikutnya itu kita ada semacam pendampingan, baik melalui komunikasi maupun saat kita bersilaturahmi dengan beliau, itu kita dapat pendampingan tentang bagaimana cara kita beternak dengan jalur yang benar. Artinya benar di sini dalam konteks tidak hanya sebatas dikontrol oleh nafsu atau keinginan asal senang saja, tetapi berada dalam jalur yang benar itu ya artinya on track. Kalau breeding itu tujuannya apa, kalau memang untuk perah susu ya memang harus seperti itu. Jadi kadang kalau kita tidak ada yang bimbing, itu biasanya kita hanya ingin sukses materi saja, dan kita sudah terburu ditutup oleh nafsu. Jadi kita tidak logis antara persiapan perluasan kandang dengan kesiapan dari bank pakan hijauannya sendiri, teman-teman. Nah, dengan di situ semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan menjadi nanti dasar untuk memulai nanti berternak kambing khususnya. Dan kalaupun mengambil ke peternakan, usahakan transport waktunya itu tidak lebih dari 6 jam ya, teman-teman. Karena kalau posisi kambing bunting mengalami transportasi yang darat yang jauh, lama di perjalanan, bagaimanapun indukan itu juga akan stres, teman-teman. Dari pengalaman ini kami cukup fair, kami menceritakan apa keuntungan dan kerugian kita membeli indukan yang sudah bunting. Jangan sampai kita hanya ingin buru-buru cepat dapat untung, tapi nanti malah banyak potensi resiko. Karena resiko yang jelas itu lahir prematur. Selain itu anakan kambingnya tidak bisa ditolong, tidak bisa tertolong, juga nanti resiko seperti ari-ari itu tidak akan keluar dari perut indukan. Itu juga akan menjadi masalah di kemudian hari untuk pertumbuhan indukan, teman-teman. Nah, tentunya semua itu berdasarkan dari ilmu pengalaman yang kita jalani. Terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat selalu. Mohon dukungannya untuk tetap menonton di video Aksara Agro & Farm, baik itu ternak kambing perah, budidaya porang, dan budidaya jahe merah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.